Oke, kita akan mulai sekolah minggu di sore hari ini. Tidak mengurangi rasa cita-cita ya, biarpun kita berjuta orang berapa hari ini. Ada Kak Senia, ada Nando, nanti ada Kak Tania, lalu ada William. Oh, ini ada yang sudah bergabung. Hai Davin. Selamat sore Davin. Sore. Oke, kita akan mulai ya. Sebelumnya, untuk persiapan diri kita masing-masing, kita sudah siap berdoa ya, kita sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah menyiapkan Alkitab belum? Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan? Oke. Lalu celengannya, kalau nggak ada celengan bisa disiapkan amplop untuk persembahan nanti. Dan yang terpenting adalah persiapan diri kita untuk berdoa, menerima firman Tuhan di sore hari ini. Untuk doa pembuka nanti, karena di sini yang bertugas adalah Clarissa, nanti boleh diminta bantuannya Kak Desi untuk doa pembuka biar Kak Desi aja, nanti doa persembahan sama firman itu Kak Desi minta bantuannya Nando, lalu doa penutup nanti Kak Desi minta tolong untuk Kak Tania. Oke? Ya. Terima kasih untuk yang hari ini akan bersiap melayani Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan maupun puji-pujian di sore hari ini. Are you ready? Silakan di-unmute. Are you ready? Laskar Allah. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akan pujikan lagu Yesusku panggil. Yeah.
Mari kita satu dalam doa. Kami datang ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul di media Zoom di sore hari ini untuk kami bersatu hati mendengarkan firman-Mu dan melakukan pujian-pujian dan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan berkati kami yang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan maupun pujian-pujian. Tuhan berkati teman-teman yang masih belum bisa hadir bersama kami di sore hari ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada dan apapun kondisi mereka. Mungkin di saat ini teman-teman kami ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita akan lanjut. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Besertaku. Hijau terbentang, Yesus besertaku.
Oke. Ya. Tadi kita sudah mendaki gunung, menyelam, terus naik perahu gitu kan ya. Nah, sesuai dengan yang kemarin Kak Vina sudah katakan, siapa nih ada sesinya waktu kesaksian pujian. Nah, siapa yang berani untuk bersaksi pujian duluan? Ayo. Siapa nih yang mau? Siapa yang mau nyanyi bersaksi? Bintang loh, dapat bintang. Kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Ayo, siapa nih yang berani duluan? Tadi cuma ulang. Siapa? Siapa yang berani? Davin? Davin udah geleng-geleng. Siapa yang berani? William? Enggak laku, ayo aja Kak. Mau nyanyi? Enggak. Aduh, kok siapa yuk? Siapa nih? Kalau nggak ada yang mau, Kak Desi tunjuk nih sama Kak Vina, sama Kak Nita. Nanti yang tunjuk. Siapa yang berani duluan? Angel? Samuel? Yuk, terserah Angel mau nyanyi lagu sekolah minggu apa? Iya aja coba. Sambil makan. Oke. Iya. Oke. Angel, bentar. Angel boleh nyanyi. Oke, teman-teman, seperti biasanya. Kalau di sekolah minggu kan ya, kalau ada kita saksian pujian, kita harus ngomong dulu nih. Laskar Allah, siap. Nah, teman-teman, aku mau menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Laskar Allah, siap. Nanti teman-temannya juga ikut bantuin. Oke, Angel? Oke, sekarang Angel ngomong dulu. Teman-teman, saat ini Angel mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Laskar Allah, siap. Laskar Allah. Siap. Oke, teman-teman sudah mulai siap. Oke, silakan Angel. Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3. Happy Ya Ya Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang malam jadi kenangan, dalam jadi mimpian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy Ya Ya Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, dalam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, terima kasih Angel. Ya Kak. Dicatat Angel dapat bintang hari ini. Oke, siapa nih yang mau dapat bintang lagi? Siapa ya? Samuel. Oh, Samuel. Oke, Samuel. Ayo, iya. Samuel mau nyanyi lagu apa, Samuel? Sekolah minggu. Oke, sip. Oke. Silakan ajak teman-temannya. Teman-teman. Keras. Teman-teman. Kita akan menyanyi lagu apa? Anak sekolah minggu. Laskar Allah. Siap. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak sekolah dengar tutur orang tua, terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis.
surga, terima upahnya. Yeay. Oke, Samuel dapat bintang. Siapa lagi nih yang berani untuk mendapatkan bintang? Oke, Davin. Sip. Davin mau nyanyi lagu apa, Davin? Mau? Tidak kasih makan. Yang Mau. Davin mau nyanyi lagu apa? King Kong. Oke, King Kong. Kita ngomong dulu ke teman-temannya. Teman-teman, Teman-teman, mari kita mari kita nyanyi lagu. menyanyi lagu Hah? King Kong. Oke, teman-teman siap? Teman-teman siap? Laskar Allah. Laskar Allah. Siap. Oke, kita berhitung. 1, 2, 3. Silakan, Davin. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Airnya binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, Davin. Terima kasih. Davin dapat bintang. Siapa lagi nih yang mau mendapatkan bintang kejora? Oh, Nando. Oke, Nando. Ayo. Nando mau nyanyi lagu apa, Nando? Alahku besar. Oh, malaku besar. Oke, oke. Mari kita nyanyi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Oh, oke, thank you, Nando. Nando dapat bintang. Oke, hari ini anak-anak sekolah minggu dapat bintang semua, hebat. Bintang kejora. Dapat 1, 1, 1. Oh ya, tadi bentar lagi kalau berdoa berarti dapat bintang lagi, Nando. Oke. Oke, itu Kak Vina tadi kita sudah mengumpulkan bintang-bintang untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu depan, silakan kumpulkan bintang lagi sebanyak-banyaknya. Oke, kita akan masuk dalam persembahan dan pelayan firman. Persiapkan persembahannya. Ada celengan, silakan disiapkan celengannya. Tuh, Davin udah siapkan tuh celengannya. Yang nggak ada celengan, boleh disiapkan persembahannya di amplop. Nanti bisa diserahkan minggu depan, minggu besok kita sudah di gereja ibadahnya, jadi nanti dititipkan di mama ya. Kalau untuk ke gereja, persembahannya bisa dititipkan. Oke, kita akan masuk dalam persembahan dan firman. Sebelumnya kita akan pujikan lagu terhebat dan terdahsyat. Siapa? Yesus, kau
Oke, kita akan masuk dalam doa persembahan dan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati. Nando akan bawa kita dalam doa persembahan dan masuk firman. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berikan persembahan Engkau, berkati kami yang akan mendengarkan firman. Engkau berkati Kak Vina yang sudah kami semua. Haleluya, amin. Oke. Kak Desi silakan ke Kak Vina. Shalom. Halo. Halo. Selamat sore, Laskar Allah. Sore. Wah, senang sekali ya sore hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kak Vina mau mengucapkan apresiasi dulu untuk teman-teman yang tadi sudah boleh bersaksi memuji Tuhan. Semuanya hebat, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan. Nah, hari ini firman Tuhan kita terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Dengan judul perikop, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Nah, karena waktu kita singkat, tapi ayat firmannya panjang, jadi Kak Vina minta tolong kakak-kakak yang akan membacakan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Kak Vina minta tolong Kak Desi, Kak Nita, dan Kak Senia, dan juga Kak Tania. Kita dua-dua ayat ya. Ayat 1 dan 2 Kak Vina. Ayat 3 dan 4 Kak Desi. Ayat 5 dan 6 Kak Nita. Ayat 7 dan 8 Kak Senia. Ayat 9 dan 10 Kak Tania. Nanti kita ulangi lagi ya. Jadi habis Kak Vina, Kak Desi, Kak Nita, Kak Senia, baru Kak Tania. Jadi kita ulangi lagi. Seperti itu. Yuk kita akan baca firman Tuhan di sore hari ini. Adik-adik sekolah minggu buka Alkitabnya atau dilihat di layar Zoom-nya, di layar handphonenya masing-masing. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Allah mengaruniakan keamanan Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku, Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Kak Tania, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah mengalahkan segala musuhmu dari
kedudukanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi disisihkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang zalim seperti dahulu. Ayat 11, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umat Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Kita mengucap syukur, kita boleh membaca rangkaian firman Tuhan yang panjang ya, dari ayat 1 sampai 17. Tentang apa tadi judul perikopnya? Siapa yang tahu? Wah, tadi lupa ya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. betul. Apakah adik-adik masih ingat cerita Kak Senia minggu lalu? Daud. Oh ya, betul sekali tentang Daud. Daud yang diurapi menjadi raja. Tapi kira-kira waktu Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja dengan minyaknya, apakah besoknya Daud langsung jadi raja? Tidak. Karena itu, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini supaya adik tahu jalan cerita atau jalan hidup Daud sampai dia menjadi raja. Ditonton videonya ya, diperhatikan bersama-sama. Perjanjian Allah dengan Daud. Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Dia tinggi tampan seperti yang diinginkan orang-orang. Saul adalah raja yang baik selama beberapa tahun pertama dia memerintah Israel. Tapi kemudian dia menjadi orang yang jahat, yang tidak menaati Allah. Jadi Allah memilih orang yang berbeda yang suatu hari akan menjadi raja menggantikannya. Allah memilih seorang pemuda Israel bernama Daud dan mulai mempersiapkan dia untuk suatu hari menjadi raja. Daud adalah seorang gembala dari kota Bethlehem. Pada waktu yang berbeda, Daud membunuh singa dan beruang yang menyerang domba ayahnya saat Daud sedang mengawasi mereka. Daud adalah orang yang rendah hati dan benar. Dia percaya dan mentaati Allah. Ketika Daud masih muda, dia berperang melawan raksasa bernama Goliat. Goliat adalah prajurit yang sangat baik, dia sangat kuat dan tingginya sekitar 3 meter. Tetapi Allah membantu Daud membunuh Goliat dan menyelamatkan Israel. Setelah itu Daud memenangkan banyak kemenangan atas musuh-musuh Israel. Daud menjadi seorang prajurit yang hebat dan dia memimpin tentara Israel dalam banyak pertempuran. Orang-orang sangat memuji dia. Orang-orang sangat mencintai Daud sehingga Raja Saul menjadi cemburu padanya. Akhirnya Saul ingin membunuhnya. Sehingga Daud lari ke padang gurun untuk bersembunyi darinya di antara tentaranya. Suatu hari ketika Saul dan tentaranya sedang mencari dia, Raja Saul pergi ke sebuah gua. Itu adalah gua yang sama di mana Daud bersembunyi tapi Saul tidak melihatnya. Daud naik sangat dekat di belakang Saul dan memotong sehelai pakaiannya. Kemudian setelah Saul meninggalkan gua, Daud berteriak kepadanya untuk melihat kain yang dia pegang.
Dengan cara ini, Saul tahu bahwa Daud menolak untuk membunuhnya untuk menjadi raja. Beberapa waktu kemudian, Saul mati dalam pertempuran dan Daud menjadi raja Israel. Dia adalah raja yang baik dan orang-orang mencintainya. Allah memberkati Daud dan membuatnya berjaya. Hari itu, ia berperang banyak dan Allah menolongnya mengalahkan musuh Israel. Daud menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikannya ibu kota tempat dia tinggal dan memerintah. Daud adalah raja selama 40 tahun, dan selama itu pula Israel menjadi bangsa yang kuat. Daud ingin membuat sebuah bait suci di mana semua orang dapat menyembah Allah dan memberikannya korban. Kira-kira 400 tahun, orang-orang menyembah Allah dan mempersembahkan korban kepadanya. Di kemah pertemuan yang telah dibuat oleh Musa, tetapi ada seorang nabi bernama Nathan. Allah mengutusnya untuk memberitahu Daud bahwa kamu telah berperang dalam banyak peperangan, sehingga kamu tidak akan membangun kuil ini untukku. Anakmu yang akan membangunnya, tetapi aku tetap akan memberkati engkau. Salah satu keturunanmu akan memerintah sebagai raja atas bangsaku selamanya. Satu-satunya keturunan Daud yang dapat memerintah selama-lamanya adalah Mesias. Mesias adalah yang dipilih Allah, yang telah menyelamatkan orang-orang dunia dari dosa mereka. Ketika Daud mendengar pesan Nathan, dia mengucapkan terima kasih kepada Allah dan memujinya. Allah menghormatinya dan memberinya banyak berkat. Tentu saja Daud tidak tahu kapan Allah akan melakukannya. Kita tahu sekarang bahwa orang Israel harus menunggu lama sebelum Mesias datang. Hampir 1000 tahun. Daud memerintah umatnya dengan adil selama bertahun-tahun. Dia sangat taat kepada Allah dan Allah memberkati dia. Namun menjelang akhir hayatnya, dia berdosa sangat hebat terhadap Allah. Meski demikian, Allah tetap setia. Kasih setia Allah tidak pernah hilang. Keluarga dan kerajaan Daud kokoh selama-lamanya. Wah, itu tadi kisah perjalanan hidup Daud. Jadi hari ini adik-adik belajar bahwa Daud pada saat diurapi minggu lalu ceritanya, dia tidak langsung menjadi raja, tapi dia melewati proses sampai dia menjadi raja bangsa Israel. Tadi di videonya umur berapa ya Daud menjadi raja? Coba angkat tangan. 17 tahun. Bukan. Umur berapa? 14. Daud memerintah bangsa Israel saat usianya 30 tahun. Nah, kalau adik-adik lihat di sini ada gambar Daud waktu masih muda. Dia pekerjaannya apa? Gembala. Tugasnya menjaga kawanan kambing domba milik ayahnya. Lalu ada satu periode lagi di mana Daud ketika dia sedang menjaga kambing domba, dia harus berhadapan atau ikut di dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Daud pada waktu itu berhasil mengalahkan raksasa Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dengan apa? Umban dan batu. Kemudian keberhasilan Daud ini membuat Saul menjadi iri. Saul iri terhadap semua keberhasilan Daud. Sehingga roh Tuhan undur dari Saul. Sedangkan Daud selalu di dalam penyertaan Tuhan. Lalu Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan. Dia banyak memenangkan peperangan. Dari satu peperangan ke peperangan lainnya, Daud selalu menang. Hal itu membuat Raja Saul semakin iri dan ingin membunuh Daud. Kalau di video tadi teman-teman lihat ya, Saul berhasil menemukan Daud atau tidak? Ketemu. Saul berhasil masuk ke dalam gua tempat persembunyian Daud. Tetapi yang ketemu duluan itu Daud. Jadi Daud melepaskan Saul sehingga tidak membunuh Saul. Adik-adik tahu akhir ceritanya sangat sedih ya. Raja Saul itu mati di dalam peperangan sambil menyimpan kebencian terhadap Daud. Kalau adik-adik masih ingat cerita Kavina di tiga minggu lalu, bagaimana Allah memilih Saul yang kekar, tegap gitu ya, dan dia bisa memimpin dengan baik, tapi ternyata sampai akhir hidupnya dia menyimpan kebencian terhadap Daud. Dia mati di medan perang dengan membawa kebenciannya terhadap Daud. Ketika Saul mati, Daud diangkat menjadi raja bangsa Israel. Pada waktu itu,
Daud berumur 30 tahun. Dan dia memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Pada waktu Daud sudah menjadi raja, Daud berpikir, gimana ya caranya aku bisa membangun bait suci? Siapa yang tahu bait suci itu apa? Gereja. Oh, hebat sekali Davin, betul. Gereja pada zaman bangsa Israel dulu adalah dinamakan sebagai bait suci, tempat untuk beribadah umat Allah. Pada waktu Daud memerintah sebagai raja, bait sucinya belum ada adik-adik. Mereka tidak punya bait suci. Di situ kita lihat ada satu sifat dari Daud yang wajib kita contoh. Apa? Dia sudah menjadi raja, hidupnya senang, nyaman. Kalau raja itu punya prajurit enggak? Punya pengawal enggak? Punya pengawal enggak? Betul. Kalau raja nggak mungkin dibiarkan berjalan sendiri kemana-mana sendiri. Pasti punya pengawal, punya pasukan yang menjaga. Tetapi meskipun hidupnya nyaman, senang, berlimpah hartanya sebagai raja, Daud tidak melupakan Tuhan. Dia malah berpikir, gimana ya caranya aku bisa membangun bait suci untuk umat Allah. Lalu ada seorang nabi bernama Nabi Nathan. Daud berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam tenda. Siapa yang tahu tabut Allah itu apa? Coba angkat tangan. Aku. Oh, ada Kay ya. Halo Kay. Senang sekali Kay dan Vina bisa join bersama-sama pada sore hari ini ya. Tabut perjanjian itu loh teman-teman, coba lihat di gambar. Ada gambar kemah suci, karena umat Allah waktu itu belum punya bait suci, mereka beribadah di dalam kemah suci. Dan di dalam kemah suci ada yang namanya tabut perjanjian atau tabut Allah. Siapa yang tahu apa isinya tabut perjanjian? Persembahan. Apakah persembahan? Apakah uang? Apakah emas? Persembahan. Bukan ya adik-adik, isinya tabut perjanjian itu adalah 2 buah loh batu. 2 buah loh batu isinya 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa. Jadi pada zaman itu, tabut perjanjian itu harus dibawa kemana-mana dengan cara dipanggul, karena tabut itu adalah tanda kehadiran Allah bagi umat Israel. Mereka harus memanggul tabut perjanjian, lalu kalau mereka beristirahat, mereka harus memasukkan tabut itu ke dalam kemah suci. Itu ya ada gambarnya ya. Yang bentuknya ada malaikatnya, itu adalah tabut perjanjian. Bentuknya seperti itu. Namanya malaikat kerubim. Malaikat apa? Nggak dengar suara Kavina ya? Malaikat kerubim. Ya, pada waktu itu Daud merasa sangat ingin membangun bait suci. Dia sudah mengatakan kepada Nabi Nathan, aku mau membangun bait suci. Masa aku tinggal dalam istana, tapi umat Allah belum punya bait suci? Tapi firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan pada saat Nabi Nathan sedang tertidur. Waktu Nabi Nathan sedang tidur, datang firman Allah dalam bentuk suara, dan Nabi Nathan juga melihat cahaya itu secara langsung ya, dikatakan dalam Alkitab, penglihatan Nabi Nathan. Apa kata firman Tuhan kepada Nabi Nathan? Katanya apa? Coba Kavina mau dengar suaranya Angel. Coba dibaca. Coba dibaca di situ. Coba dibaca. Gimananya? Janji Tuhan. Coba dibaca. Ya. Sudah? Angel sudah bisa lihat layarnya? Coba dibaca. Aku dari Cika. Aku akan membantu.
Yuk, dibaca yuk. Angel, wah Angel kayaknya sinyalnya putus-putus ya. Kavina akan baca ya. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selamanya. Itulah suara Allah yang datang melalui kepada Nabi Nathan. Jadi jawabannya Allah kepada Daud kira-kira boleh membangun atau tidak? Ayo. Boleh, masa boleh sih? Katanya gini, aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian anak kandungmu dan aku mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Berarti Daud atau anaknya Daud? Iya, jadi bukan Daud. Justru waktu Daud punya keinginan membangun bait suci, suara Allah yang datang itu jawabannya tidak seperti yang Daud inginkan. Kata Tuhan Allah, malah Daud. Anaknya Daud yang betul ke anak Daud yang akan mendirikan rumah. Tapi tenang teman-teman, sekalipun janji Tuhan tadi atau suara Tuhan tadi mengatakan tidak, bukan kamu Daud yang membangun bait suci, tapi kata Tuhan juga di dalam 2 Samuel 7 ayat 15 sampai 16 dikatakan apa? Kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan dari Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Wah, indah sekali ya janji Tuhan kepada Daud dan keluarganya. Sekalipun jawabannya Tuhan itu tidak, atau tidak bisa membangun bait suci, melainkan anak Daud yang akan membangunnya, tapi kata Tuhan, kasih setiaku tidak akan hilang. Itu artinya apa adik-adik? Tuhan menyertai dan memelihara Raja Daud dan keturunannya. Betul. Serta mengokohkan kerajaannya. Tuhan berjanji anak Raja Daud yang akan membangun rumah Tuhan. Jadi bukan Daud, tetapi anak Raja Daud. Nah, sekarang sore hari ini Kak Vina mau tanya ke adik-adik semua. Ada nggak ya rencana adik-adik yang tidak berjalan seperti keinginan adik-adik? Seperti Daud tadi. Daud kepingin sekali membangun bait suci. Tetapi keinginannya tidak terkabul. Tuhan Allah mengatakan bukan Daud yang membangunnya, tapi anaknya. Sekarang Kak Vina tanya, ada nggak rencana adik-adik yang tidak berjalan seperti keinginan adik-adik? Misalnya? Tidak ada. Betul. Jadi semuanya tuh berjalan sesuai keinginan adik-adik. Misalnya belajar semalaman belajar gitu ya, sangat giat belajar. Terus ternyata besoknya ujiannya susah. Ternyata dapatnya tidak seperti yang kita harapkan. Kita berharapnya kita boleh dapat nilai yang bagus, tapi ternyata nilai kita tidak terlalu bagus. Itu kira-kira sesuai rencana apa enggak? Tidak. Tidak. Adik-adik siapa yang pernah mengalami hal itu? Angkat tangan. Tidak. Saya. Nah, itu berarti adik-adik pernah mengalami rencana yang tidak berjalan seperti keinginan adik-adik. Misalnya, bilang, Ma, Pa, besok kita liburan yuk keluar kota. Oh, sudah menyiapkan semuanya. Bajunya sudah disiapkan. Semua jajannya sudah disiapkan. Bekal makannya juga sudah disiapkan. Oh, terus besok ternyata hujan turun lebat sekali. Mama Papa tidak mau mengambil resiko. Jadi dikatakan gini, kita nggak jadi ya libur keluar kota. Pernah nggak mengalami kayak gitu? Pernah, Davin pernah ya? Wah, gimana perasaan adik-adik kalau rencana kita tidak berjalan seperti keinginan kita? Sedih nggak? Sedih ya? Katanya mau jalan-jalan, terus nggak jadi.
gitu ya. Seringkali di dalam hidup kita, rencana kita berjalan tidak seperti keinginan kita. Nah, dari cerita Alkitab yang sore hari ini sama-sama kita belajar, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah hilang. Itu harus adik-adik pahami ya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah hilang. Kedua, Tuhan itu mengasihi kita semua. Mengasihi Kak Vina, Kak Desi, Kak Nita, Kak Senia, Kak Tania, Samuel, Davin, Angel William, Vino, Kay, dan semua anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan. Karena itu kita harus berlaku setia seperti Daud. Lalu yang ketiga, ya betul. Yang ketiga, rencana kita tidak sama seperti rencananya Tuhan. Kita tidak sama dengan rencananya Tuhan. Dan yang terakhir, kita tidak dapat memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Yang mengatur kita itu, yang mengatur hidup kita itu siapa? Tuhan. Bisa nggak? Coba Kak Vino tanya, bisa nggak kita mengatur Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa ya kita mengatur Tuhan. Misalnya, pokoknya aku mau handphone baru. Besok sudah harus ada handphone baru. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku besok sudah mau handphone baru. Padahal handphone yang lama masih ada, masih bisa digunakan. Baru kita memaksa mama dan papa membelikan handphone yang baru. Supaya kita bisa main game. Supaya kita bisa bermain banyak permainan di handphone yang baru. Terus tapi mama dan papa rezekinya belum cukup. Uangnya belum cukup. Terus mengatakan, jangan dulu ya. Nanti mungkin 2-3 bulan lagi mungkin bisa jadi kado baru mama papa bisa beli. Tapi kita marah. Kita ngamuk. Di rumah kita nggak mau mendengarkan orang tua karena kita nggak dibelikan handphone. Kira-kira itu namanya memaksakan kehendak apa enggak? Iya, itu namanya memaksakan kehendak. Boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi sore hari ini adik-adik sudah belajar bahwa rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Seperti Daud tadi ya, Raja Daud. Raja Daud waktu dikatakan, bukan kamu yang membangun bait suci, tetapi anakmu nanti yang akan membangun bait suci. Dia tidak marah, dia juga tidak kecewa, dia tetap setia mengikut Tuhan Allah. Sekarang coba lihat, perhatikan layarnya. Itu ada gambar apa? Permen. Ya, permen di dalam toples sampai tumpah-tumpah permennya ya, saking penuhnya. Nah, di situ ada tulisan blessing jar, artinya toples berkat. Kalau ibaratkan toples ini adalah kehidupan kita, lalu permen itu adalah berkat-berkat Tuhan. Sekarang Kak Vina tanya, apa saja berkat Tuhan yang sudah adik-adik terima? Hayo. Oh, betul. Nafas kehidupan. Betul. Apalagi? Kesehatan. Tumbuhan. Ya, betul Samuel. Apalagi? Kepintaran. Ya, betul Kak Senia, kepintaran. Jadi? Kebijaksanaan. Betul, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, kesehatan, kepintaran itu adalah berkat dari Tuhan. Lalu kita juga punya orang tua atau orang yang mengasuh kita, itu juga berkat. Kita punya kakak adik, kita punya teman saudara, kita masih bisa sekolah, itu juga berkat Tuhan. Terus ada lagi yang paling bawah itu tempat tinggal, itu juga adalah berkat berkat, betul, tempat tinggal. Jadi semuanya itu adalah berkat-berkat Tuhan yang sudah adik-adik terima sampai hari
ini. Sudah bersyukur belum untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan? Sudah. Wah, senang sekali. Kanita, Kak Vina, Kak Desi, dan Kak Senia kalau mendengar anak-anak sekolah minggu bilang sudah mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Teruslah jadi anak Tuhan yang mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Nah, jadi dari cerita ini kita boleh belajar apa? Tuhan mau menunjukkan kasih setianya dengan memberikan hal-hal baik dalam hidup kita dan keluarga kita. Jadi bukan hanya kita yang diberkati, tapi keluarga kita. Sama seperti Daud dan keluarganya. Yang kedua, ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu menyayangi dan menyertai adik-adik sekalian. Oke, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Sekarang Kak Vina akan menjelaskan aktivitas untuk kelas kecil. Siapa yang kelas kecil angkat tangan? Samuel. Suaranya kencang sekali Samuel. Tugasnya tracing letter. Tugasnya adalah menebalkan garis putus-putus pada ayat Alkitab ini. Kak Vina nggak bisa lihat ini ayatnya tulisannya apa yo? Jadi Samuel nanti di rumah silakan mengerjakan aktivitas ini. Nanti dibantu sama Cika ya. Bisa? Iya. Bisa? Bisa. Oke, nanti Kak Vina akan kirim di grup. Selanjutnya aktivitasnya kelas besar. Nah, ini ada aktivitas kelas besar. Adik-adik diminta untuk menuliskan 2 buah doa mengenai permohonan berkat bagi keluarga dan permohonan berkat bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, dikatakan di situ ada tulisannya ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Aku berdoa, tulis apa doa adik-adik untuk keluarga adik-adik. Ditulis ya. Yang kedua, ya Tuhan Yesus, aku berdoa bagi bangsa dan negaraku. Supaya, misalnya apa? Supaya rukun dan damai. Supaya pandemi COVID cepat berlalu. Lalu apa lagi? Dan lain sebagainya. Bisa dimengerti tugasnya? Oke, seperti biasa, nanti akan kakak-kakak rekap siapa yang mengerjakan tugas, langsung dimasukkan ke dalam tabel bintang. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Adik-adik sudah mengerti? Kalau gitu, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kak Vina belum lihat sikap doanya. Samuel belum lihat. Ayo, lipat tangan, tutup mata. Sikap doanya William. Oke, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar sore hari ini ya. Ada yang mau minta didoakan khusus? Sekolahnya? Bapak. Nggak ada? Oh iya, oke. Nanti kita berdoa untuk papanya Angel ya. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul secara virtual mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di sore hari ini. Kami memahami Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah hilang dan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Sekalipun kami mungkin masih menjadi anak yang mengecewakan hati Tuhan, tapi kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami hari ini belajar Tuhan dari Raja Daud untuk memiliki sikap hati yang terus setia dan tidak melupakan Tuhan dalam kondisi apapun. Kami juga belajar bahwa kami tidak dapat memaksakan kehendak kami. Kami belajar bahwa rencana kami tidak sama dengan rencana Tuhan.
Tuhan seringkali memiliki rencana yang berbeda dari rencana kami. Karena itu Tuhan, beri kami hati yang menerima setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang belum dapat hadir bersama kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk Papa dari sahabat kami Angel yang saat ini masih terbaring sakit. Tuhan menolong Papa dari Angel sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kuasa Tuhan sajalah yang dapat menyembuhkan Papa dari Angel dan William sehingga dia beroleh kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan tahu masih banyak yang ingin kami doakan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka dimanapun tempat pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan papa mama dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Ampunilah Tuhan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita kembali ke Kak Desi. Sebelumnya ini ya untuk yang minggu lalu yang dapat bintang 3 sudah Nando, Davin 2 ya. Terus ada presensi kehadirannya yang akan nanti Kak Vina, Kak Nita, Kak Desi dan Kak Senia isi ya. Oke, kita akan kembali untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini kembali ke Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Vina. Iya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Udah jelas ya firmannya hari ini apa? Jangan sampai minggu depan ditanyain firmannya apa ya minggu lalu. Krik apa ya gitu lupa. Diingat kembali, setiap firman lalu ceritanya itu akan berjalan nyambung gitu kan ya. Jadi nggak mungkin kalian lupa, pasti tahu. Oh ini habis ini apa ya? Rajanya yang pertama siapa ya yang kemarin? Setelah itu siapa ya? Dan berikutnya nanti akan siapa? Silakan ditunggu minggu depan. Oke, kita akan lanjut menutup ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Kita akan tutup dalam satu pujian. Terima kasih Bapak. Bukan sudah ulangi lagi. Oke, saya nyanyi. Sempurnakan kasih-Mu nyata dalam Bapa yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu.
Doa penutup. Oke, silakan doa penutup terakhir oleh Kak Sheni ya tadi. Silakan Kak Sheni. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena kami sudah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir dan untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Pertemukanlah kami minggu depan Tuhan dalam ibadah sekolah ini kembali. Kau juga berkati teman-teman kami yang mungkin belum dapat hadir Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka sehingga pada minggu depan mereka akan hadir bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Kita saat teduh sebentar. Amin. Oke, terima kasih Laskar Alas. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita mau foto dulu ya. Jangan keluar dulu. Halo semuanya. Terima kasih sudah mengikuti aku. Kita mau nyapa Kay sama Vino ya. Minggu lalu kita merayakan ulang tahun Kay, tapi kayaknya nggak ada ya teman-teman. Iya, hai Kay. Jadi sekarang kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kay ya. Bareng-bareng biar suaranya kenceng, kedengaran sampai Jakarta ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kay. Tuhan Yesus memberkati. Wah, di mana kayaknya ya? Dikasih langitan. Mana nih, Ki? Nah, yuk kita foto yuk. Ayo kita foto. Kayaknya apa, Kak? Gayanya kokoh. Kokoh. Seperti tadi kerajaan Daud ya, kokoh sampai selama-lamanya. Kita juga kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Sini Jol, sini Jol. Ya. Ayo, kokoh kita. Vino. Mana ke Vino? Oke, lagi makan. Oke, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3. Bentar, Kak Vina nggak kelihatan. Vinanya nggak Agak kelihatan. maju. Agak maju. Ya, oke, sip. Lagi, Kak. Iya. Hilang. Bagus kok. Yuk. Ayo, Aduh, ada nih. 2, 3. Oke. Terima kasih Mama. Terima kasih Laskar Alas semuanya. Oke, guys. Sampai ketemu minggu depan ya. Hai. Dadah. Bye-bye. Yesus memberkati semuanya. Sehat-sehat. Yesus memberkati.